diprediksi bisa menembus di poin 8.000, malah di beberapa minggu yang lalu, tepatnya di minggu kedua bulan Maret dan awal bulan April, IHSG terkoreksi secara tajam, ya. Sempat menembus di poin 5.000 dan 6.000, sehingga berulang kali OJK sebagai pemegang otoritas di bursa efek melakukan berulang kali trading halt, ya, memberhentikan transaksi bursa saham karena menunjukkan tendensi yang terus menurun. Hal ini juga dipicu oleh berbagai isu dan rumor, ya, di Kementerian Keuangan, kemudian juga eh, terpengaruh oleh eh, beberapa program pemerintah, ya, yang terkait dengan program makanan gizi gratis, ya, yang ini menyebabkan pembengkakan anggaran yang cukup signifikan sehingga menyebabkan berbagai kementerian melakukan berbagai efisiensi. Belum lagi dipicu oleh kebijakan-kebijakan Trump, ya, semenjak diangkat menjadi presiden di Amerika Serikat, yang menunjukkan kondisi ekonomi yang tidak kondusif, ya, untuk di berbagai negara termasuk di Indonesia. Namun seiring dengan berbagai macam intervensi dari Bank Indonesia, berbagai macam upaya dari Kementerian Keuangan, ya, dan berbagai terobosan-terobosan dari pemerintahan Prabowo, bertahap dan berlahan, ya, perlahan kondisi ekonomi dan pasar modal Indonesia terus mengalami perbaikan, ya, sehingga hari ini eh, nilai kurs rupiah terhadap US dollar mencoba terus bergeliat, ya, mencoba untuk terus menjadi kokoh kembali, walaupun memang masih terus kita terus pantau dan monitor, ya, mengenai kestabilan nilai tukar rupiahnya. Kemudian IHSG juga terus mengalami kecenderungan dan sentimen yang positif, ya, walaupun banyak ditinggalkan oleh para investor asing, namun ternyata volume perdagangan dan transaksi di bursa efek juga terus mulai mengalami perbaikan, dan investor-investor domestik, khususnya investor-investor generasi muda Gen Z, ternyata juga meramaikan kondisi pasar modal Indonesia, sehingga perlahan terus semakin menguat, ya, IHSG-nya, dan per hari ini juga bisa menembus di angka 6.900-an. Mudah-mudahan terus ini kondisi membaik, ya. Jadi lebih memperkokoh fondasi pasar modal Indonesia sepenuhnya mengandalkan kepada investor domestik. Eh, itu barangkali sekilas pintas mengenai kondisi ekonomi dan pasar modal Indonesia saat ini. Baik, Ibu dan Bapak, saya akan coba sampaikan materi hari ini mengenai apa sih sebetulnya yang akan dipelajari di dalam ilmu finance for business atau keuangan dalam bisnis, begitu pula hubungannya dengan corporate finance. Dan apa saja sih sebetulnya eh, yang dipelajari di dalam, oh sorry, sorry, lupa saya diingatkan. Tolong Ibu dan Bapak yang available bisa di on cam, kita akan lakukan dulu screenshot dulu. Oke, silakan yang available untuk bisa di on cam. Baik, satu, dua, tiga. Oke, cukup. Karena hanya satu slide, ya.
Baik, cukup. Ya, Ibu dan Bapak ada 5 item yang ingin saya coba sampaikan dan kita bahas mengenai apa sih sebetulnya yang dipelajari dan yang menjadi tugas dari seorang manajer keuangan. Ibu dan Bapak, sebetulnya apa yang menjadi tugas pokok, tugas inti dari seorang manajer keuangan di dalam perusahaan, yaitu kemampuannya untuk bisa menjawab dari keempat pertanyaan penting yang ada di depan slide Ibu dan Bapak. Yang pertama, ya, pertanyaan mengenai what long term investment should the firm take on? Kira-kira investasi jangka panjang apa sajakah yang sebaiknya bisa di take on, yang bisa diambil, atau yang bisa dikerjakan oleh perusahaan? Nah, ini adalah pertanyaan pertama yang secara automatically ini merupakan salah satu tugas pertama yang penting perlu dilakukan oleh seorang manajer keuangan di dalam perusahaan. Bagaimana kemampuan seorang manajer keuangan ya di dalam melakukan kegiatan pengalokasian investasi, pengalokasian dana, atau merupakan kebijakan dari investment decision, keputusan investasi. Jadi di sini seorang manajer keuangan di dalam perusahaan dituntut kemampuannya untuk bisa melakukan berbagai analisis analisis alternatif investasi. Nah, secara garis besar ya, melihat kepada jangka waktu investasi, jenis investasi ini terbagi dua, teman-teman, Ibu dan Bapak. Ada investasi jangka pendek atau short term investment, yaitu investasi yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun, ya. Nah, investasi di sini yang kurang dari 1 tahun ini memang adalah alokasi kegiatan investasi yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan day by day activity in the firm, ya. Jadi lebih pada tujuannya kemampuan perusahaan di dalam menjaga kondisi likuiditasnya. Likuiditas di sini adalah kemampuan perusahaan untuk menjaga kegiatan operasional agar jangan sampai terganggu, ya. Bagaimana perusahaan menyediakan bahan baku untuk mengadakan kegiatan proses produksi, kemampuannya untuk membayar upah kepada para buruh, kemampuannya untuk membeli bahan baku, kemampuannya untuk bayar gaji, dan lain sebagainya. Itu adalah alokasi investasi yang pertama, short term investment atau investasi jangka pendek. Nah, kalau ada investasi jangka pendek, saya masih bicara di sini ya, masih pada slide yang pertama. Nah, kalau ada investasi jangka pendek, maka lawannya ada investasi jangka panjang atau long term investment, yaitu kegiatan investasi yang semata-mata memang tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan, menghasilkan profit yang optimal bagi perusahaan. Nah, disebut dengan long term investment karena kegiatan investasinya lebih daripada 1 tahun. Nah, semakin panjang durasi investasi, maka potensi resiko kegagalannya juga semakin besar. Sehingga perusahaan dituntut untuk long term investment ini karena ada pertaruhan resiko ya yang harus mampu ditanggulangi oleh pihak perusahaan, maka perusahaan harus mampu memberikan kontribusi profit yang lebih besar pula. Ya, semakin panjang jangka waktu investasi, resikonya semakin besar,
Karena ada harapan tuntutan return-nya, profit-nya juga semakin besar. Ini sesuai dengan filosofi di dalam keuangan bahwa high risk, high return, low risk, low return. Nah, di dalam investasi jangka panjang, maka perusahaan dituntut kemampuannya untuk bisa mengalokasikan pada berbagai alternatif investasi yang mampu memberikan feedback atau memberikan return yang semakin besar. Ya, nah itu dilihat dari jangka waktunya. Dilihat dari karakteristik investasi, dapat kita bagi dua, ya, dapat kita bagi dua. Kalau tadi dilihat dari jangka waktu, ada short term investment dan ada long term investment. Kalau long term, memang tujuannya adalah untuk profitabilitas. Kalau short term, orientasinya untuk menjaga kondisi likuiditas. Ya, itu dilihat dari jangka waktunya. Sedangkan dilihat dari karakteristik investasinya, bisa kita bagi dua, Ibu dan Bapak. Ya, yang pertama investasi pada real asset, ya, pada aset-aset yang berwujud, ya, misalnya investasi pada proyek, investasi pada tanah, pada bangunan, pada kendaraan, pada mesin dan lain sebagainya, pada tanah, begitu ya. Itu adalah investasi pada real asset. Nah, return dari kegiatan investasi pada real asset, maka tuntutannya juga return on investment-nya juga mampu memberikan return yang semakin besar. Karena tadi juga ada tuntutan resiko di situ di dalamnya. Ya, termasuk juga investasi pada pembangunan proyek, ya, sesuai dengan core bisnisnya di masing-masing perusahaan. Namun ternyata Ibu dan Bapak semakin maju dan semakin modern, ya, kondisi ekonomi, ya, maka alternatif investasi yang lain selain pada real asset yaitu pada financial asset, Jadi perusahaan ikut serta di dalam proyek penyertaan pada perusahaan lain, ya, menanamkan modal pada perusahaan lain, ya, eh, itu pada real asset, termasuk juga investasi pada intangible asset. Ya, pada intangible asset yaitu investasi pada aset-aset yang tidak berwujud. Misalnya investasi dalam bentuk apa? Franchise gitu ya, goodwill, kemudian copyright. Nah, itu juga adalah beberapa jenis investasi. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi di situ seorang manajer keuangan dituntut kemampuannya berapa kira-kira investasi dialokasikan pada short term, berapa pada short term, karena itu akan saling berkontradiksi, ya, dan memang akan ada muncul dilematis. Satu sisi tujuan short term untuk likuiditas, menjaga keamanan perusahaan, menjaga kita operasional, tetapi konsekuensinya akan menghasilkan return yang kecil. Sebagian besar dialokasikan pada long term, betul akan memberikan return yang besar, keuntungan yang besar, namun juga akan ada resiko, ya, yang juga ditanggulangi yang semakin besar pula. Berapa investasikan pada real asset dan berapa pada finance asset juga ini perlu strategi. Nah, mengenai tugas yang pertama yaitu investment decision, nanti akan kita bahas sama-sama di dalam materi mengenai capital budgeting, ya, yaitu bagaimana cara perusahaan melakukan analisis feasibility study kelayakan proyek pada real asset, demikian juga analisis investasi pada portofolio, ya, atau pada investasi keuangan. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita beranjak pada dua dan manajer keuangan. Pertanyaannya adalah where will we get the long term financing to pay for the investment? Kira-kira dari mana nih kita bisa mendapatkan keuangan yang long term yang akan to pay for the investment, yang akan digunakan untuk pendanaan kegiatan investasi. Ada investasi tentu saja karena ada ketersediaan modal, ada ketersediaan sumber dana. Nah, kira-kira bagaimana nih
cara perusahaan di dalam mendapatkan dan memperoleh sumber dana yang akan digunakan untuk pendanaan kegiatan investasi. Maka di situ kita bicara mengenai financing decision, keputusan keuangan, ya, keputusan keuangan. Nah, Ibu dan Bapak terkait dengan sumber modal ini, secara garis besar, sumber modal yang bisa digali, yang bisa di-hire oleh pihak perusahaan, pada intinya terbagi dua, yaitu ada debt dan ada equity atau net worth equity. Debt itu utang. Utang sendiri ini dilihat dari jangka waktunya terbagi ada dua. Ada short term debt atau lebih kita kenal dengan istilah liabilities, dan ada long term debt atau utang jangka panjang. Sedangkan equity atau net worth equity ini atau modal sendiri, yaitu modal atau sumber dana yang berasal dari para pemilik, dari para pemegang saham, ataupun modal yang berasal dari kegiatan operasional yang disisihkan melalui penyisihan return earning atau laba ditahan. Nah, debt tentu saja beda dengan equity. Debt itu utang, equity itu modal sendiri. Debt ini atau utang ini terbagi dua. Tadi ada current liabilities, utang jangka pendek, dan ada long term debt. Yang membedakan antara current liabilities dan long term debt tentu saja dilihat dari jangka waktu penyimpanan modalnya. Kurang 1 tahun namanya current liabilities, lebih 1 tahun utang namanya long term debt. Ya, utang jangka pendek ini bisa utang yang berasal dari pihak lembaga keuangan perbankan yang durasi waktunya tenornya tidak lebih daripada 1 tahun, atau utang perusahaan kepada pihak supplier, ya, akibat karena perusahaan membeli barang-barang kebutuhan untuk perusahaan, ya, melalui pinjaman kepada pihak supplier. Itu adalah current liabilities. Dan yang kedua adalah long term debt, utang jangka panjang, yaitu surat-surat berharga yang diperjualbelikan, ya, di pasar modal, ya, di pasar modal, yaitu melalui penerbitan obligasi atau bond dengan berbagai karakteristiknya. Ya, itu adalah surat utang jangka panjang, dan ada kewajiban bagi si penerbit obligasi, si penerbit surat berharga itu kewajibannya untuk memberikan tingkat bunga yang tentu saja diharapkan jauh lebih menarik, marketable dibandingkan dengan kalau perusahaan pinjam utang ke bank. Dan yang ketiga adalah tadi equity, ya, atau modal sendiri, baik berasal dari setoran eh, penerbitan surat berharga pasar saham, ya, ataupun melalui penyisian laba ditahan atau return earning. Nah, walaupun jenis modal itu cuma dua, debt and equity, namun ternyata bahwa kedua jenis modal ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dilihat dari jangka waktunya, baik dilihat dari biayanya, baik dilihat dari campur tangannya, maupun dilihat dari berbagai konsekuensi resikonya. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan seperti itu, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya, maka perusahaan dituntut kira-kira menentukan pada struktur modal yang seperti apa, pada struktur modal yang bagaimana, berapa yang berasal dari debt dan berapa yang berasal dari equity, itu menjadi tugas penting pokok dari seorang manajer keuangan, menetapkan apa yang disebut dengan optimizing capital structure, yaitu suatu struktur modal yang diharapkan mampu meminimalisasi cost of capitalnya, biaya modalnya. Ya, jadi itu adalah tugas pokok yang kedua. Nah, kalau teman-teman, Ibu dan Bapak perhatikan bahwa di dua tugas yang pertama, investment dan financing decision, ini sifatnya lebih kepada aspek keuangan jangka panjang, baik untuk kegiatan investasi maupun untuk kegiatan alokasi pendanaan, investment and financing decision. Tidak kalah pada tugas yang ketiga, yaitu bagaimana how will we manage the everyday financial activities of the firm,
Yaitu bagaimana di sini kemampuan dari perusahaan itu untuk bisa memanage dan mengatur ya aktivitas keuangan jangka pendeknya, day by day activitiesnya, untuk bayar gaji, untuk beli bahan baku, untuk bayar upah, untuk produksi, itu ternyata juga harus di-maintain dengan baik. Ini yang menjadi tugas yang ketiga, yaitu melakukan working capital decision. Ya, bagaimana nih mengalokasikan kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan ini agar day by day activity-nya ini dapat dipelihara dengan baik. Jadi tidak hanya berorientasi hubungannya dengan financial management in long term ya perspektif, namun juga perlu mempertimbangkan day by day activities in the firm. Bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan financial performance long term yang bagus ya kalau tidak didukung oleh managerial finance activities-nya jangka pendek ya. Bagaimana perusahaan bisa menghasilkan satu perform yang bagus kalau ternyata tidak memberikan satu kepastian kesejahteraan kepada para buruh ya yang mereka dengan sukarela bekerja ya kepada perusahaan jangka pendek gitu. Demikian juga perlu perusahaan itu mempertimbangkan juga kepentingan bagi pihak supplier ya yang mereka suportif terhadap kegiatan operasional. Itu yang ketiga. Jadi keuangan jangka pendek ternyata juga tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita abaikan karena kontribusinya sangat besar terhadap keberlangsungan dan sustainability perusahaan. Nah, yang keempat, ya, hal penting lainnya juga mengenai bagaimana kemampuan perusahaan mempertimbangkan dan juga memperhatikan kepentingan dari stockholder, dari si pemegang saham, dari si pemilik perusahaan sebagai owners. Ya, di sini hubungannya dengan dividen policy, kebijakan dividen. Nah, kalau Ibu dan Bapak tolong perhatikan dari keempat fungsi pokok dari seorang manajer keuangan, kalau kita lihat di tiga yang pertama, investment, financing, and working capital, itu adalah decision. Bicaranya mengenai keputusan. Ya, artinya satu tambah satu ya sama dengan dua. Dua tambah dua sama dengan empat. Tetapi berbeda halnya dengan dividen policy. Bukan bicaranya dividen decision, tetapi dividen itu bicaranya policy, bicaranya adalah kebijakan. Ya, karena ternyata bahwa di dalam dividen itu adalah proporsi ya, teman-teman. Proporsi bagian daripada laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham. Itu dividen. Ya. Nah, bahwa di dalam menetapkan kebijakan dividen berapa nih dari perolehan laba bersih ini yang akan dibagikan kepada para pemegang saham perlu mempertimbangkan banyak hal, perlu mempertimbangkan banyak faktor. Nah, karena adanya banyak pertimbangan, banyak faktor yang perlu diperhatikan di dalam memutuskan kebijakan dividen mana yang akan ditetapkan, maka kita bicaranya adalah dividen policy. Karena salah saja, sedikit saja salah di dalam menetapkan kebijakan dividen, akibatnya akan fatal terhadap performan perusahaan. Ya, eh, ketika perusahaan berinisiasi melalui RUPS bahwa akan diputuskan pembagian dividen yang meningkat, ya, ketika diputuskan lewat RUPS bahwa RUPS memutuskan perusahaan menetapkan akan meningkatkan pembagian dividen. Coba, ketika sinyalemen itu ditangkap oleh para investor, kira-kira siapa yang akan senang, siapa yang akan bahagia terhadap kebijakan tersebut? Siapa? Para Yang pemegang saham, Prof. pemangku saham, Ya, Pak. Pegang saham, Prof. tentu saja para pemegang saham, ya, pemilik perusahaan, para investor akan senang mendengar sinyalemen seperti itu. Ya,
Sehingga akibat karena informasi dan sinyalemen seperti itu, mereka yang sudah punya saham pada perusahaan tidak pernah berniat ingin menjual sahamnya, ya. Bahkan kalau bisa ingin membeli kembali saham yang baru, ya. Dan sebaliknya, mereka yang belum punya membeli saham pada perusahaan seperti itu, mendengar informasi itu juga mungkin akan tertarik untuk membeli saham. Efeknya kira-kira harga saham akan bagaimana, Ibu dan Bapak? Naik, Pak. Akan naik. Akan berpotensi akan naik, berpotensi akan naik, ya. Nah, memang harapannya kan memang tujuan perusahaan, tujuan keuangan perusahaan kan begitu, ya. Performannya itu bisa meningkat. Terrefleksi salah satunya adalah meningkatnya harga saham, ya. Nah, namun di sisi lain, ketika laba bersih sebagian besar dibagikan sebagai dividen, maka akan ada sebagian lain dari laba bersih yang tidak dibagikan, alias laba yang ditahan, itu akan bagaimana nasibnya, Ibu dan Bapak? Untuk usaha tahun selanjutnya, Pak. Ya, ketika misalnya ada 1.000 nih laba bersih yang dihasilkan, kemudian perusahaan menetapkan bahwa kalau dulu biasa 20%, sekarang 30%, laba bersih akan dibagikan sebagai dividen. Maka sebagai cash outflow kan, Ya, maka dari 1.000, 30% dibagikan, maka akan ada 300 yang hilang. Begitu kan? Iya, Pak. Maka sisanya yang bertahan, yang tidak dibagikan sebagai return earning, sisanya jadi 700 kan? Iya, Pak. ya, Pak. Kalau dulu 20% yang dibagikan 200, yang ditahan 800. Sekarang bahwa keputusannya akan dinaikkan pembagian dividen 30%. Maka 300 hilang, 700 akan ditahan. Begitu kan? Iya, Pak. Nah, nah, jadi ini bagian dari konsekuensi. Itu konsekuensi seperti itu. Semakin meningkat dividen, maka dipastikan laba yang ditahan pasti akan turun. Nah, ketika laba yang ditahan itu menurun, ya, maka kesempatan, opportunity perusahaan untuk melakukan ekspansi itu akan bagaimana? Mengecil juga, Pak. Akan Menurun mengecil. juga. Berkurang, Itu Pak. bagian konsekuensi akan berkurang. Sehingga kalaupun ekspansi akan dilakukan, investasi akan dilakukan, karena permodalan yang terbatas, maka terpaksa perusahaan harus berutang kan? Nah, utang ini ditangkap oleh stakeholder, ini adalah suatu resiko. Karena ada sesuatu yang dipertaruhkan di situ. Ya, sehingga semakin besar proporsi yang akan dibagikan sebagai dividen, maka akan semakin kecil pula laba yang ditahan, maka akan semakin kecil pula kesempatan untuk investasi, dan kalaupun investasi akan dipaksakan dilakukan, maka terpaksa harus menambah utang. Nah, jadi ketika ada sinyalemen ditingkatkan dividen, betul, satu sisi akan ada bagian investor yang bahagia karena cash in yang akan mereka peroleh akan meningkat. Tetapi jangan lupa bahwa ada konsekuensi lain, ya, konsekuensi lain yang menyebabkan perusahaan keterpaksaan untuk menambah jumlah utang atau tidak mampu melakukan investasi. Itu memberikan sinyalemen negatif. Hari ini saya boleh bahagia, harga akan naik, salah-salah, ya, akibat karena
orang yang mempertimbangkan long term-nya itu lebih dominan, maka salah-salah adanya pembagian dividen bukan harga yang meningkat, tapi harga sebaliknya akan menurun. Karena ketika sinyalemen itu terjadi, semakin tinggi yang dibagikan, maka semakin merosot kemampuan untuk investasi, itu sinyalnya negatif. Oleh sebab itu, maka di dalam dividend policy kita tidak bicara dividend decision, tetapi dividend policy karena banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor tadi, clientele effect. Kita perlu mempertimbangkan dulu karakteristik investornya bagaimana. Apakah mereka dominasi suka yang high payout ratio ataukah yang low payout ratio gitu. Ya, karena kalau kita lihat karakteristik investor itu ada dua. Ada yang untuk kebutuhan long term, memang tujuannya dividen, ada yang untuk tujuan short term. Ya, yaitu short term itu adalah apa? Capital gain. Ingat Ibu dan Bapak bahwa ada dua return ya ketika seseorang investasi pada saham. Ada untuk tujuan dividen dan ada untuk tujuan capital gain. Capital gain itu memang hanya jual beli saham jangka pendek, cut and loss memang untuk tujuan mendapatkan capital gain, tidak untuk tujuan dapatin dividen. Ya. Nah, itu. Kemudian salah satu riset di Amerika Serikat terkait dengan dividen policy menarik Ibu dan Bapak. Ketika proporsi dividen dinaikkan sebesar 1%, ya, jadi ketika ada inisiasi dividen dinaikkan 1%, bahwa betul harga saham berpotensi naik maksimal 3%. Jadi memang akan naik, potensinya akan naik gitu ya. Tapi maksimal 3%, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Tetapi ketika ada tendensi dividen diturunkan 1%, turunkan 1%, harga saham itu bisa terjun bebas bablas di bawah 10%. Jadi kalau naik sih ngefeknya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi ketika turun, kekhawatiran sangat tinggi. Harga saham bisa terjun bebas di bawah 10%. Nah, itu riset di Amerika Serikat ya dari seorang ahli keuangan mengatakan demikian. Jadi artinya bahwa betul dividen itu memang ketika proporsi itu dinaikkan akan naikkan harga saham, tetapi juga nggak tinggi-tinggi amat efeknya terhadap harga saham. Tapi ketika ada tendensi turunkan, harga saham bisa terjun bebas langsung di bawah 10%. Artinya bahwa investor itu risk averse gitu. Ya, sangat rentan terhadap resiko, rentan terhadap kerugian. Ya, jadi konotasinya langsung negatif gitu ya ketika proporsi dividennya diturunkan. Padahal dividen turunkan bukan berarti perusahaan rugi kan, hanya proporsinya saja diturunkan. Tetapi investor menganggap ini sinyalemennya negatif gitu ya. Itu Ibu dan Bapak. Jadi dengan demikian, maka ada 4 hal yang menjadi tugas pokok dari seorang manajer keuangan di dalam perusahaan. Yang pertama, melakukan investment decision, ya, keputusan investasi. Yang kedua, financing decision. Dan ketiga, working capital decision. Dan keempat adalah dividend policy. Nah, di sini maka peran dari seorang financial manager itu adalah try to answer some or all of this question yang tadi, ya, sehingga disebutnya adalah the chief financial officer. Jadi CFO itu bukan treasurer, bukan bendahara, dan juga bukan hanya controller, tetapi betul-betul fungsi dan tugasnya itu sangat strategik. Ini beberapa hal yang aktualisasi dari 4 peran tersebut ya akan dibahas di dalam capital budgeting, akan dibahas di dalam capital structure and cost of capital, yang juga akan dibahas di dalam working capital management serta dividend policy. Oke, nah terkait dengan 4 tugas pokok yang perlu dilakukan oleh seorang manajer keuangan di dalam perusahaan, tentu saja juga menyesuaikan dengan struktur bisnis
yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan, gitu ya. Eh, Kalau kita lihat secara garis besar, baik di Amerika Serikat, karena buku yang kita pakai ini, bukunya Ross ini adalah bukunya dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa di sini three major form in the United States, ya ada tiga jenis bentuk organisasi bisnis di Amerika Serikat. Di sini juga kurang lebih serupa lah ya. Yang pertama adalah sole proprietorship. Kalau ini adalah perusahaan perseorangan. Nah, kalau kita mungkin startup gitu ya, atau UMKM yang memang belum berbadan hukum. Eh, Kemudian jumlah orang yang dilibatkan juga tidak banyak, ya, cenderung lebih simple, cenderung lebih compact gitu ya. Strukturnya juga cenderung lebih singkat, lebih ramping, ya. Kadang-kala juga di beberapa perusahaan pemilik ya pemegang operasional ya juga dia yang melaksanakan semua aktivitas bisnisnya. Ya untuk perusahaan yang seperti ini, sole proprietorship ini mungkin struktur yang tadi ya berbagai kebijakan mungkin dilakukan pada satu orang yang sama. Kemudian yang kedua di sini partnership. Kalau ini adalah bentuk perusahaan yang sudah mulai melibatkan beberapa individu, ya sudah ada struktur organisasi walaupun memang kecil. Ya kalau di kita mungkin firma atau mungkin CV gitu ya, yang masih kecil, di mana juga aset yang juga dimiliki juga masih terbatas. Namun sudah mulai ada struktur, sudah ada adanya pelimpahan dan hak dan kewenangan gitu ya antar bagian. Dan yang paling utama terbesar adalah corporation, jadi berbentuk perseroan terbatas. Nah, di masing-masing jenis perusahaan ini masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Untuk sole proprietorship mungkin kelebihannya easy to start ya karena memang tidak membutuhkan berbagai resources yang kompleks gitu ya, modalnya juga cukup terbatas, individu juga yang dilibatkan juga tidak terlalu banyak, kemudian less regulated, kemudian single owners keep all the profit gitu ya, tax one of personal income dan sebagainya. Demikian juga untuk yang sifatnya partnership, di sini sudah ada keterlibatan beberapa orang, kemudian more capital available, relatif ya juga mudah untuk memulai gitu ya sebagainya. Dan terakhir mungkin yang sifatnya corporation ini yang jauh lebih kompleks gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak. Nah, berikutnya sebetulnya apa ya yang menjadi goal of financial management ya. Nah, di sini kalau kita coba bahas satu persatu. Apa sih sebetulnya what should be the goal of corporation in financial management? Apakah semata-mata tujuannya adalah maximize profit? Yang barangkali teman-teman juga kalau ditanya tujuan perusahaan apa? Memaksimalisasi profit, ya. Memang tidak salah, tetapi kalau semata itu menjadi kurang tepat. Ya, kalau ternyata tujuannya memaksimalisasi profit tanpa mempertimbangkan kepentingan ya dari berbagai stakeholder juga belum ya, secara menyeluruh mampu mengakomodir keinginan daripada stakeholder. Karena masing-masing stakeholder baik yang internal maupun eksternal akan berbeda. Ya, akan berbeda kepentingannya. Ya. Nah, apakah maximize profit ini sudah bisa mengakomodir semua kepentingan tersebut? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kemudian banyak juga kelemahan-kelemahan kalau kita hanya mengatakan tujuan perusahaan itu maximize profit. Ya, apakah maximize profit ini ukurannya adalah absolut, nilai absolut, ataukah nilai relatif itu juga berbeda. Ya, itu berbeda. Kemudian belum lagi kita mempertimbangkan antara raihan profit yang diterima pada satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi juga perlu kita mengkomparasi kemampuan raihan profit ini dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Sehingga kita bisa secara kualitatif menentukan kualitas dari profit yang kita hasilkan ini apakah memang sudah baik ataukah tidak. Belum juga kita mengkomparasikan dengan standar rasionya, dengan sektor industrinya.
Ya, jadi kalau mengatakan tujuan maximize profit ini tidak salah namun tidak tepat. Ya. Kita beranjak pada tujuan yang kedua. Apakah kalau begitu tujuan perusahaan ini minimize cost, ya, melakukan berbagai efisiensi, ya. Efisiensi tidak salah, tetapi tidak tepat kalau semata tujuannya itu. Apalagi kalau kemudian menggugurkan kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan, ya. Biasanya menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, misalnya diekspor karena kondisi serba sulit, sehingga keterpaksaan menggunakan bahan baku dari impor memang lebih murah, namun ternyata juga menggugurkan dan mengabaikan kualitas. Ya, kemudian meminimalisasi dan mengefisiensikan biaya tenaga kerja, ya di bawah UMR, betul bisa efisien, tetapi juga melanggar aturan. Jadi memang ada beberapa konsekuensi yang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan kalau semata perusahaan tujuannya adalah minimize cost. Kemudian yang ketiga, kita beranjak pada kalau begitu apakah tujuan perusahaan itu maximize market share. Jadi meningkatkan dan memaksimalisasi pangsa pasarnya semata-mata tujuan untuk gengsi, mengejar bahwa perusahaan kita ini termasuk kategori perusahaan yang leader market begitu ya. Tapi kalau ternyata juga tidak memberikan peningkatan stakeholder bagi wealth of stakeholder juga belum tercapai tujuan itu. Kalau begitu, bagaimana dengan tujuan yang keempat, yaitu maximize the current value of the company stock, ya, yaitu dengan cara memaksimalisasi nilai harga dari saham saat ini, ya. Nah, jadi ibu dan bapak, dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan perusahaan itu harus memberikan makna dan informasi bahwa we should do anything and everything to maximize bukan hanya owner tetapi juga stakeholder wealth. Ya, jadi bagaimana kemampuan dari si perusahaan ini mampu bisa memaksimizing stakeholder wealth-nya, kesejahteraan dari si stakeholder, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Kita perlu mengidentifikasi satu persatu wealth dari masing-masing stakeholder ini. Ya, bagi manajemen, bagi top manajemen ingin dong ya dari perusahaan ini mampu meningkatkan apa yang menjadi keinginan kesejahteraan bagi si top manajemen. Ingin tunjangannya meningkat, ingin gajinya meningkat, ingin berbagai fasilitas juga meningkat. Itu keinginannya ya. Bagi karyawan, bagi buruh, ingin ketepatan pembayaran gajinya meningkat, begitu ya. Kemudian tunjangannya, fasilitas juga meningkat. Demikian juga bagi stakeholder eksternal, bagi supplier, ya kepastian pembayaran tepat waktu, ya tidak terabaikan. Kemudian bagi si investor juga keinginan harga saham terus meningkat, kepastian pembagian dividennya juga tepat waktu dan terus meningkat. Begitu juga bagi kreditur, ya kewajiban pembayaran baik pokok maupun bunga juga tepat waktu dan seterusnya. Jadi diharapkan apa yang dikontribusikan dari kinerja keuangan perusahaan ini juga berkontribusi kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi stakeholder. Nah, ternyata Ibu dan Bapak disampaikan di sini, the goal of financial management in the firm yaitu kemampuannya untuk bisa memaksimizing wealth of stakeholder. Ya, itu yang jadi kata kuncinya. Jadi bahwa tujuan di dalam manajemen keuangan perusahaan itu adalah kemampuannya dari seorang manajer keuangan ini bisa memaksimizing wealth of stakeholder. Ya, kesejahteraan stakeholder meningkat. Kesejahteraan stakeholder meningkat itu apa? Jadi semua yang menjadi kepentingan dari stakeholder ini bisa terfasilitasi. Nah, ternyata bahwa kemampuan untuk bisa memaksimizing wealth of stakeholder ini diukur oleh kemampuannya perusahaan di dalam meningkatkan value of the firm. Nilai perusahaannya yang meningkat. Ya. Nah, bagaimana
mengukur nilai perusahaan ini meningkat. Contohnya misalnya begini, masuk ini Mas Ududin misalnya, dulu Mas Ududin di mana tinggalnya Mas? Di Depok, Pak. Di Depok ya. Dulu misalnya Mas Ududin ini punya rumah di Depok, dulu dibeli rumahnya itu di harga 1 miliar, misalnya gitu ya, 1 miliar. Dulu dibeli mungkin di tahun 2020, di 25 tahun yang lalu. Nah, ketika saat ini dijual, tentu saja Mas Sududin ingin meningkat harganya, meningkat berlipat-lipat kali lipat dari harga beli yang lalu. Kalau dulu dibeli di 1 miliar, ingin dong sekarang laku di harga 10 miliar. Ya, 10 kali lipat. Nah, ini maknanya bahwa value nilai daripada aset yang dimiliki oleh Suududin terkait dengan perkembangan atas waktu atau karena performanya itu meningkat. Ya. Ya. Nah, itu yang dimaknai dengan kemampuannya meningkatnya value of the firm. Nah, meningkatnya value of the firm ini bisa diukur oleh nilai daripada asetnya, ya, diukur oleh meningkat daripada nilai asetnya. Dan kalau Ibu dan Bapak kemarin sudah belajar oleh Ibu Jurika, oleh Ibu Dr. Jurika, bahwa balance sheet, di dalam balance sheet, ya, identitinya bahwa jumlah aset, kekayaan ini sama dengan jumlah debt and equity. Nah, jadi melihat dari kemampuan bisa memaksimalisasi value of the firm, itu bisa melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari nilai asetnya yang terus meningkat, atau dari nilai debt equity-nya yang juga terus meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan kemampuan perusahaan mengukur value of the firm ini adalah kemampuannya untuk bisa memaksimalisasi capitalization of the firm. Jadi nilai kapitalisasinya perusahaan itu juga meningkat. Nah, aktualisasi dari kemampuan perusahaan untuk meningkatkan aset, meningkatkan debt and equity, yaitu diukur salah satunya adalah hasil kali antara harga pasar saham dikalikan dengan share outstanding-nya. Nah, salah satu kata kunci di sini adalah market price, harga pasar sahamnya. Ya, kenapa kita menggunakan harga pasar saham sebagai salah satu indikator untuk mengukur nilai perusahaan? Tadi balik lagi ke kasusnya Mas Sududin. Dulu beli di harga 1 miliar, kemudian kemarin lusa ketika ditawarkan, kok ada yang mau menawar di harga 10 miliar. Ya. Nah, kemudian tetangganya Mas Ududin, ya Mas Ududin ini karena melihat Mas Ududin juga laku di harga 10 miliar, dia pun juga tertarik, ingin juga menjual rumahnya. Lumayan dong, dulu dibeli di 1 miliar, sekarang ternyata bisa laku di harga 10 miliar. Ya, maka ditawarkan pula lah, ya minimal di harga 10 miliar, persis sama seperti yang dijual oleh Mas Ududin. Ternyata menunggu dari waktu ke waktu, boro-boro ada yang mau nawar di harga 10 miliar, balik modal di harga 1 miliar pun kok sulit. Itu bisa terjadi, Ibu Bapak. Ya, sebulan, 2 bulan, kok nggak ada yang nawar-nawar ya? Itu bisa mungkin terjadi nggak seperti itu? Bisa, Pak.
Sangat bisa Bisa. terjadi karena di real asset pasarnya belum efisien. Ya, ketika ditanyain ke pembeli rumah rumah Maksudin 1 miliar, ibu bapak kenapa kok berani-beraninya membeli rumah Maksudin itu di harga 10 miliar? Oh, karena feng shui. Karena rumahnya itu dibelokkan, kebetulan sinar matahari langsung masuk ke kamar. Nah, bagi orang yang membeli itu kepercayaan. Sudut pandangnya karena kepercayaan. Nah, hal yang terbalik terjadi pada tetangganya Mausudin gitu. Jadi dia nawar di 1 miliar pun juga nggak mau karena tidak ada membawa aura positif gitu misalnya, tidak ada aura-aura feng shui-nya. Itu di pasar real aset bisa seperti itu, ya. Jadi tidak ada satu kepastian, tidak ada satu kepastian. Nah, oleh sebab itu maka di dalam pengukuran value of the firm, ya, ukurannya adalah pasar modal. Ya, walaupun di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, pasar modalnya memang juga belum efisien. Secara efisiensi market hypothesis, pasar modal itu ada yang strong form, ada yang semi strong, dan ada yang weak form terkait dengan semua data informasi yang bisa dipublish. Ya, di Indonesia masih cenderung masih weak form. Jadi artinya bahwa ke dalam harga atas sebuah saham itu belum menunjukkan kondisi intrinsik dari si saham perusahaan itu sendiri. Tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan perusahaan yang masih belum TBK, dibandingkan perusahaan yang masih belum go public. Sekarang perusahaan yang go public, ya walaupun masih big form, ibu dan bapak itu bisa membuka apapun secara terbuka. Mau minta data apapun bagi perusahaan yang sudah go public, ibu dan bapak bisa secara instantly, bisa secara transparansi, bisa tahu semua. Ya, karena pasarnya cenderung lebih efisien. Ya. Nah, itu Ibu dan Bapak, ya. Jadi materi hari ini kesimpulannya bahwa ukuran dari kemampuan perusahaan ya di dalam mencapai tujuannya yaitu kemampuannya untuk bisa memaksimalisasi wealth of stakeholder, kesejahteraan kepada pihak stakeholder, kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Bagaimana cara mengukur bahwa perusahaan sudah maksimal value-nya, yaitu eh, diukur kemampuannya melalui nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini diukur baik dengan menggunakan nilai pada aset maupun nilai daripada optimalisasi penggunaan debt dan equity. Ingat, balance sheet suatu perusahaan itu menggambarkan aset sama dengan jumlah debt dengan equity. Jadi bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda, baik daripada sisi aset maupun daripada sisi sumber modal, yaitu debt dengan equity. Ya. Nah, pengukuran daripada value of the firm itu diukur kemampuannya perusahaan di dalam memaksimalisasi kapitalisasi nilai permodalan perusahaan, ya, yang ukurannya adalah hasil kali antara market price dikalikan dengan outstanding share. Seperti itu. Oke. Nah, hal lain yang juga perlu untuk diperhatikan bahwa potensi dalam perusahaan, Ibu dan Bapak, walaupun kita coba ingin mengakomodir semua kepentingan, ya, baik kepentingan stakeholder internal maupun eksternal, namun juga potensi terjadinya konflik of interest, adanya konflik kepentingan antara stakeholder itu sendiri. Ini yang disebut dengan the agency problem, ya, problem agensi karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, agency problem yang sering terjadi yaitu antara pihak kreditur dengan pihak
investor. Nah, di sini nih. Sorry, antara pihak investor dengan pihak manajemen, antara pihak manajemen dengan pihak investor. Ya, yang namanya manajemen sehebat apapun mereka adalah agen daripada investor. Ya, nah di sini stockholder itu sebagai prinsipal ya yang meng-hire manager sebagai agent to run the company. Nah, agency problem ini terjadi karena ada konflik of interest between prinsipal dengan agen. Yang namanya agen sebagai manajemen, mereka yang berupaya menghasilkan dan mampu meningkatkan performa perusahaan. Sehingga mereka punya banyak tuntutan ketika memang perusahaan mampu meningkatkan performanya, mampu mencapai target-targetnya, maka wajar, sangat rasional. Kalau mereka juga ada tuntutan ingin meningkat gajinya, ingin meningkat tunjangannya, ingin meningkat fasilitasnya, ingin meningkat semua fasilitasnya. Ya, jadi ketika menghasilkan laba, mereka ingin proporsi lebih besarnya adalah untuk mereka, untuk meningkatkan sejahtera mereka, ingin bonusnya, ingin jasprotnya, jasa produksinya, bonus-bonusnya meningkat dan sebagainya. Itu rasional, ya, sangat rasional. Tapi demikian juga prinsip para investor juga ingin dong. Ketika perusahaan mampu menghasilkan nilai laba yang terus meningkat, ingin dividen meningkat, ya, kemampuan perusahaan ekspansi terus meningkat, ini akan ada tarik menarik kepentingan, konflik of interest. Dan apabila konflik of interest ini antara pihak manajemen dengan pihak investor tidak mampu ya difasilitasi dan tidak mampu menemukan jalan temunya, potensi terjadinya bankruptcy, potensi terjadinya eh, kesulitan keuangan, ya, potensi terjadinya terus menurunkan kinerja perusahaan, sehingga perlu diciptakan adanya manajemen goal and agency cost sebagai bagian daripada upaya untuk menurunkan tensi dan konflik tersebut. Ya, beberapa hal yang bisa difasilitasi untuk terus bisa menurunkan konflik tersebut, yaitu yang pertama ada managerial compensation, ya, yaitu pemberian insentif can be used to align management and stockholder interest. Ya, kemudian ada corporate control dan terakhir juga mempertimbangkan other stakeholder. Demikian barangkali Ibu dan Bapak materi pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, sedikit pengenalan sebetulnya apa sih yang akan dikerjakan, apa sih yang menjadi tugas pokok dari seorang manajer keuangan, dan apa yang menjadi tujuannya, the goal of financial management. Baik, sementara mungkin itu materi yang disampaikan. Silakan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan oleh Ibu dan Bapak, teman-teman disilakan. Prof, izin tanya, Prof. Ya, baik, silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Pak. Mas Bambang, silakan. Silakan Mas Bambang. Silakan. Oh, saya Pak ya. Ya. Ya, izin Prof. Mohon maaf tanya ada Mas dikit, Bambang atau Prof. Mas Nanang yang mana nih? Ya, ini mungkin pertanyaan sama aja sih, Prof. Ya, Apa pertanyaan sedikit bodoh sih, Prof, ya nggak sebenarnya. apa-apa. Jadi kan selama ini kami melihat, kayak saya misalnya melihat banyak perusahaan-perusahaan itu kan berinvestasi di untuk menyelamatkan apa namanya guliran dananya itu ke aset ya, Ya, Prof ya. Mereka misalnya dia beli ruko atau segala macam untuk mereka istilahnya disekolahkan lagi lah Pak ke bank gitu ya. Nah, pertanyaannya ada beberapa, kenapa sih memang perusahaan-perusahaan itu tidak mencoba untuk berinvestasi di emas saja yang memang notabene bisa kita lihat dia akan stabil terus naik walaupun turun tidak signifikan seperti yang tadi Prof sampaikan. Kalau saham kan sampai anjloknya, sekalinya anjlok benar-benar hancur iya, gitu iya. Prof. Gitu. Contoh kayak dulu yang punyanya Bakri tinggi tiba-tiba sekarang ngilang gitu Prof. Nah, pertanyaan seperti itu satu Prof. Kenapa sih mereka tidak berinvestasi di emas saja? Yang kedua, banyak dari perusahaan-perusahaan besar itu mereka membangun sistem keuangannya dengan membuat suatu bank, Prof. Bank sendiri, Prof.
Nah, apakah Iya, itu bentuk dari investasi dia untuk menggulirkan dana-dananya, Prof? Terutama perusahaan-perusahaan yang grup ya, yang grup-grup iya, besar iya, ya, iya, Prof. Gitu. iya, iya, Ya. baik, Demikian, Prof. Izin, baik, Prof. oke, baik. Bertanya, Prof. Dua Makasih, Prof. pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa dari Mas Bambang. Intinya yang pertama mengenai kenapa perusahaan dalam kegiatan investasi tidak mencoba melakukan investasi pada jenis investasi yang lain lah intinya seperti itu ya. Saya sampaikan ke emas. Nah intinya tetap Ibu dan Bapak ya dalam pemenuhan kegiatan investasi tentu saja kita perlu mempertimbangkan banyak hal dan banyak faktor. Tidak hanya didasarkan oleh hal-hal yang sifatnya emosional ya hal-hal yang sifatnya gengsi tetapi betul-betul perlu mempertimbangkan banyak hal secara cermat di sini tentu saja mempertimbangkan aspek-aspek baik yang terkait dengan makroekonomik maupun aspek fundamental perusahaan itu sendiri itu dua hal yang penting dan perlu untuk selalu sebagai bahan pertimbangan ya kondisi makro dan kondisi mikro kondisi fundamental perusahaan. Jadi kalau ternyata kondisi makro ya bahwa investasi saat ini tidak kondusif, ya jangan paksakan. Ya, walaupun perusahaan kondisinya over liquid, posisinya sehat. Tapi kalau dipaksakan melakukan kegiatan real investasi, tadi ya membangun proyek, mendirikan bangunan dan sebagainya, tapi kalau memang tidak kondusif, ya jangan paksakan. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan yaitu adalah investasi pada financial asset. Ya, inti dari perusahaan itu kan sustainability, keberlangsungan, keberlanjutan. Ya, kalau ternyata dipaksakan dan kondisinya memang tidak kondusif untuk investasi pada hal itu, ya jangan dipaksakan. Nah, jadi ada memang perhitungan dan memang ada analisa dan kalkulasinya. Ya, jadi selalu mempertimbangkan itu kedua tadi hal tadi makro dan mikroekonomik. Mikro di sini konteksnya adalah fundamental perusahaan. Apakah memungkinkan untuk dilakukan dipaksakan investasi ataupun tidak? Contoh misalnya, yang terpenting kan balik lagi kegiatan investasi yang akan dilakukan itu adalah bagaimana nih mereferensi terhadap apa yang menjadi goalnya perusahaan. Goalnya perusahaan apa? Yang meningkatnya value nilai perusahaan. Ya, ketika dijual meningkat terus harganya, terus meningkat value-nya. Kan seperti itu, ya. Dan ini banyak yang kita lakukan. Contoh misalnya, ya, perusahaan sebetulnya dalam kondisi over liquid. Kondisi perusahaan sehat, uangnya banyak. Tapi kondisi saat ini adalah sedang tight money policy. Berat nih, dipaksakan berat. Ya, sekarang kondisi ekonomi saat ini kan juga berat nih. Ya, berat. Maka salah satu upaya yang bisa dilakukan, kenapa tidak? Ya, perusahaan itu eh, melakukan kebijakan buyback, repurchase of stock. Jadi uang liquid itu tidak digunakan untuk investasi daripada gagal, ya sudah kelebihan duitnya dia lakukan dengan cara membeli kembali jumlah lembar saham yang sudah kandung beredar di masyarakat. Tarik lagi aja, tarik dia belikan lagi, dia beli lagi saham yang sudah beredar dengan dua cara. Apakah memang dia di market open, ya, dia jual beli di bursa efek, atau dia melakukan close open, close market, dia nawarin kepada prime customer, mau nggak saya beli lagi nih. Dengan dilakukannya kebijakan buyback atau repurchase of stock, maka lembar saham yang beredar kan semakin sedikit. Ya, semakin sedikit. Maka potensi meningkatnya earning per share itu akan meningkat. Ya ngapain sekarang? Kita investasi, ya bangun proyek sana sini, melaksanakan sana sini. Kalau ternyata pada ujung akhirnya juga tidak meningkatkan performa perusahaan, buat ngapain? Ya sudah, kelebihannya itu karena kondisi tidak kondusif. Jadi tidak harus karena
hal-hal yang sifatnya itu di keuangan dipelajari, namanya di dalam behavioral finance, ya. Karena adanya jadi hal-hal yang sifatnya psikologis, emosional itu juga hal yang perlu dipertimbangkan di dalam kegiatan investasi di aspek keuangan. Itu yang pertama mungkin, Mas Bambang. Ya, jadi mana investasi perlu tidaknya dilakukan, perlu memperhatikan banyak hal, baik yang sifatnya makro maupun juga pertimbangan mikro. Kalau ternyata kondusif untuk ekspansi, silakan. Yang terpenting kan bahwa ujung akhirnya apakah ini goalnya perusahaan tercapai atau tidak. Hmm. Oke. Itu Baik, yang Prof. Noted, Bro. pertama. Oke, kemudian tadi yang kedua berupa apa ya? Terkait dengan bank Ustadz, yang Oke, perusahaan-perusahaan oke, besar, ya. Prof. Ya, ya, ya. Ya, walaupun kalau saya boleh sampaikan, tidak selalu konglomerasi grup bisnis itu salah satu unit bisnisnya di bidang keuangan itu berhasil. Ya, itu bukan satu jaminan lah, bukan satu jaminan bahwa pada satu konglomerasi atau grup bahwa ada satu unit bisnisnya di bidang keuangan, di bidang perbankan itu akan berhasil, tidak. Tetapi adapun upaya itu dilakukan agar sirkulasi investasi antar seluruh unit bisnis yang ada pada satu grup bisnis tertentu itu bisa saling mengkoreksi, bisa saling mensubstitusi, ya, untuk memberikan kontribusi kepada seluruh unit-unit bisnis yang terkait. Walaupun juga bukan suatu jaminan itu akan berhasil. Ya, bahkan salah kala kalau tidak mampu di-maintain dan di-manage dengan baik, ya, maka ini bisa menjadi cikal bakal runtuhnya dan keruntuhan dari sebuah grup bisnis. Karena kalau mau unit misi bidang keuangan, itu kan bisnisnya bisnis kepercayaan. Ya, apakah itu di perbankan, apakah itu di insurance, ataukah itu di dana pensiun, itu eh, unit-unit bisnis yang rentan terhadap masalah aspek kepercayaan. Ya, walaupun tujuannya tadi saling memberikan substitusi dan saling memberikan kontribusi untuk keberlangsungan dari seluruh unit bisnis yang terkait pada satu grup bisnis tertentu. Ya, salah-salah kalau tidak di-manage dengan baik itu menjadi cikal bakal runtuhnya sebetulnya. Karena perusahaan di bidang aspek jasa keuangan itu kan jasa, ya, eh, ujung utamanya itu adalah kepercayaan. Nah, apabila satu itu sudah tidak bisa lagi dipercaya, dikhawatirkan ini memberikan efek domino kepada unit-unit bisnis lainnya. Masalah kepercayaan, jadi nggak lagi percaya. Orang mau investasi, mau kerjasama, mau bermitra dengan perusahaan-perusahaan dengan bisnis-bisnis yang seperti itu. Perlu hati-hati aja sih, ya. Ya, saya tidak memungkiri lah ya, di Bakri Group itu kan salah satu unit bisnis yang tidak berhasil di aspek itu. Ya, mau insurance, mau bank, itu memang kurang berhasil lah. Sehingga Bakri Group mengatakan bahwa keberhasilannya itu adalah hal-hal bisnis yang terkait dengan aspek tanah dan kedalamannya gitu. Jadi makanya dia lebih banyak mainnya di pertambangan dan beberapa unit bisnis yang relate dengan itu. Baik, Prof. Makasih penjelasannya, Prof. Ya, baik, terima kasih. Tanya, Prof. Yang lain? Izin Ya. tanya, Prof. Baik, silakan. Oh, ini siapa nih? Oh, Ayuti, Mas Prof. Ayuti ya. Ya. Ini Prof terkait dengan tadi bahwa dividen ini kan terkait policy ya, dan juga Prof Ya. sampaikan bahwa jika dividen itu kita menaikkan 1%, maka harga saham itu +3. Jika dividen turun, ya harga Ya, saham turun. betul. Nah, pertanyaan saya adalah Prof,
seberapa seberapa pentingnya CFO dalam hal ini manajemen perusahaan peduli dengan harga saham. Yang saya tahu kan mungkin untuk orang-orang di pasar yang jualan saham itu, gonjang-ganjing harga saham ini kan sebenarnya hanya permainan pasar dan tidak mempengaruhi operasional perusahaan. Benar nggak ya, Prof? Tahan. Iya. Wah, ini pertanyaan saya ini, pertanyaan di case saya kalau dibuka itu, kalau saya kejawab itu ngejawab pertanyaan Saya saya belum sendiri. baca, saya belum buka loh, Prof. Iya, itu pertanyaan saya sebetulnya. Eh, sepintas aja ya, sepintas aja, sepintas aja. Eh, itu pertanyaan saya banget itu. Coba dibuka deh. Kalau saya jawab sekarang, Kebetulan, Prof, saya dijawab belum pertanyaan buka. itu jadinya nih. Atau dijawab minggu depan, Prof. Ya, yang itu saya jawab minggu depan lah, ya. Saya jawab minggu depan. Itu kalau dibuka itu pertanyaan saya itu nomor satu itu, bener nggak? Ya, jadi intinya begini. Kalau dihubungkan dengan tadi yang sudah kita bahas gitu ya, kenapa perusahaan peduli gitu ya? Tadi kan sebetulnya terkait dengan case yang pada Saududin tadi itu. Artinya kan semakin meningkat nilai pasar sebuah aset, ya diharapkan kesejahteraan juga memang bisa meningkat. Tadi dibeli dulu di harga 1 miliar, sekarang laku di harga 10 miliar, ya bahagia dong. Pada aset yang sama, nilainya semakin terus meningkat. Ya, syukur-syukur meningkatnya value itu adalah jauh lebih tinggi daripada peningkatan tingkat inflasinya. Sehingga memberikan benar-benar feedback return yang menarik ya bagi si pemilik aset begitu. Itu jelas satu pembuktian ya, satu pembuktian. Demikian pula pada perusahaan dulu mungkin didirikan di akte pendiriannya mungkin bermodal 1 miliar, harapannya bahwa value sekarang itu jauh berlipat-lipat dari dulu modal yang disetor dari 1 miliar. Ya, sehingga kepentingannya apa? Nilai jual perusahaan ukurannya adalah dari nilai pasarnya, bukan nilai intrinsiknya, bukan nilai bukunya. Maka di sana ada mispricing, ada perbedaan atau ada ketidaksesuaian harga antara nilai intrinsik atau nilai buku dengan nilai pasar. Kalau nilai intrinsik, nilai buku atas sebuah equity itu kan cukup hanya membagi berapa nilai equity yang tercatatkan di dalam neracanya balance sheet-nya perusahaan dibagi dengan outstanding share. Itu nilai buku, nilai intrinsik, nilai sebenarnya. Ya, sedangkan nilai pasar itu apa? Nilai yang dipersepsikan oleh pasar. Pasar di sini adalah para investor di bursa efek. Kalau sekarang gonjang-ganjing naik turun gitu ya. Itu kan sifatnya short term. Itu hanya permainan bandar. Ya, back to basic, orang akan kembali lagi ke nilai-nilai fundamental perusahaan. Ya, pada nilai fundamental perusahaan. Nah, kenapa pula kita peduli dengan IHSG? IHSG itu kan menunjukkan indeks harga saham gabungan, nilai pasar saat ini perusahaan, performance saat ini perusahaan. Ya, bagaimana performance nilai harga saham itu nilai persepsikan oleh pasar, oleh market saat ini. Ya, dan berharap kan terus meningkat. Ya, jauh meningkatkan nilai buku, nilai intrinsiknya. Dulu modal mungkin ketika didirikan perusahaan cuma 100-200 juta, ya sekarang sudah berlipat-lipat. Itu menunjukkan bahwa eh, tingkat peningkatan dari performa perusahaan itu lonjakannya cukup tinggi, drastis, signifikan perbedaannya. Nah itu pentingnya di situ, ya. Jadi kenapa kita juga memang perlu peduli dan perlu terus monitoring terhadap nilai pasarnya karena di situ kepentingannya. Ketika dijual kan ya diukur nilai pasarnya, bukan dulu belinya berapa. Ya sudah dulu beli aja gimana dulu, kan nggak begitu. Sama misalnya tadi, dulu dibeli rumah 1 miliar, sekarang laku 10 miliar. Ya sudah yang kita jual itu kan nilai saat ini. Ya, demikian juga untuk aset-aset yang lainnya. Ya, biasanya kan kecuali tanah bangunan yang lainnya malah terdepresiasi akan terus menurun. Nah, perusahaan kan nggak mau seperti itu. Nah, kurang lebih sepintas seperti itulah. Kenapa kita penting dan peduli
terhadap nilai pasar ini. Bahwa nilai pasar ini digoreng-goreng oleh para bandar, oleh para pialang, ya betul itu bisa begitu. Tapi itu sifatnya kan hanya short term, jangka pendek. Back to basic dia sudah ada pada satu nilai pada barometer tertentu. Ya. Ya, maksudnya ini Begitu. bagi si manajer bagi karyawan ataupun bagi si MO atau CFO level di perusahaan, contohnya misalnya yang startup company lah yang go public, misalnya Bukalapak, Blibli ataupun GoTo gitu kan, evaluasi awalnya kan tinggi banget. Nah, sekarang sahamnya jatuh bahkan mungkin jatuh 90%, tinggal 10% value, tapi harusnya kan operasional perusahaan tidak berubah ya, Prof. Tidak terpengaruh Ya, oleh ya. saham harusnya ya. Betul, betul, betul. Jadi di dalam apa namanya di dalam balance sheet neraca perusahaan itu kan bahwa aset itu sama dengan jumlah debt dengan equity, ya. Nah, yang dinilai di situ adalah nilai bukunya, nilai intrinsiknya, ya, nilai intrinsiknya. Jadi tidak mengukur nilai pasarnya, tetapi nilai intrinsiknya. Makanya kalau kemarin yang dipelajari oleh Ibu Jurika, bahwa akuntansi itu basisnya accrual basis. Sedangkan manajemen basisnya adalah cash basis. Itu yang membedakan antara sudut pandang accounting dengan sudut pandang manajemen. Nah, walaupun kedua sudut pandang ini berbeda, satu accrual by transaksi dan satu adalah cash basis, keduanya saling supported untuk menunjukkan performance secara menyeluruh kondisi keuangan perusahaan. Perlu adanya adjustment, adjustment tertentu, ya. Nah, terkecuali kalau perusahaan ikut serta di dalam proses pembelian jual beli saham, maka di dalam salah satu struktur equity-nya ada capital surplus, adanya apa namanya agio saham. Nah, itu yang akan menambah proporsi equity-nya perusahaan. Seperti itu mungkin Mas Sayuti. Ya, Makasih, jadi Prof. memang ada dua sudut pandang yang berbeda antara accounting dengan manajemen. Kalau manajemen lebih ke cash basis dan perlu banyak adjustment. Ya, contoh misalnya yang berbeda depresiasi. Depresiasi kalau accounting mempersepsikan depresiasi itu biaya. Biaya itu depresiasi penyusutan itu. Ya, coba aja kalau dilihat ke income statement. Depresiasi itu akan mengurangi laba. Persepsinya depresiasi itu kan uang hilang, cash outflow. Nah, kalau manajemen bukan, depresiasi itu adalah tabungan, cadangan yang sangat masih potensial dioptimalisasi oleh pihak perusahaan. Ya, nah kemarin Bu Jurika menyampaikan itu enggak. Kemudian juga dalam income statement, kalau Ibu dan Bapak lihat di situ ada sell, ya. Sell itu maknanya kan bisa credit sell, bisa cash sell, ya. Kalau akuntansi dia tidak melihat apakah perusahaan menjual barang secara kredit atau tunai digabung jadi satu bagian daripada sell saja, pendapatan saja. Kan mungkin saja pendapatan mungkin total itu pendapatannya adalah pendapatan dari penjualan kredit, gitu ya. Jadi banyak pendapatan, banyak labanya, tapi duit cuma nggak ada. Bisa begitu. Bisa perusahaan kaya raya, tapi hanya catatan saja. Realnya mah nggak ada. Duitnya itu masih masih di masih masih berupa tagihan-tagihan. Jadi ada kemungkinan kondisi ekstrim, labanya gede, tapi gajinya terlambat, ya, karena duitnya masih di luar, karena yang dicatat itu masih hanya transaksi saja. Nah, manajemen perlu mengkoreksi itu, perlu melakukan adjustment. Berapa nih dari pendapatan dalam satu tahun itu yang betul-betul real cash yang diterima. Jadi perlu kembali di adjustment, perlu kembali dikoreksi. Nah, kalau si akuntansi mah enggak.
mau tunai ke, mau kredit ke, digabung jadi satu pendapatan aja. Ya, tadi akan muncul kondisi ekstrim tadi, labanya gede tapi duitnya nggak ada, gitu ya. Dan sebaliknya, ya mungkin kesan catatannya rugi, tadi depresiasi gede, padahal duitnya melimpah gitu. Bisa begitu gitu. Makanya digabungin mata kuliahnya Accounting and Finance for Business karena melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Accounting basisnya accrual, transaksi, kalau manajemen yang kita pelajari basisnya adalah cash basis. Pasti-pasti berapa sih duit cashnya? Saya nggak terkelabui oleh berapa jumlah laba, tapi real cashnya berapa? Itu yang bisa saya pakai gitu kan. Nah, memang perlu ada supported dari kedua itu dan perlu adanya adjustment. Begitu mungkin. Makanya kalau di keuangan di dalam penyusunan sebuah financial statement dibagi dua. Nanti di minggu depan deh bagi dua. Ada yang market value, ada yang intrinsic value atau book value. Market ini bisa lebih gede, bisa sama atau bisa lebih kecil nilainya. Begitu mungkin Mas Ayuti. Izin bertanya, Prof. Ya, baik. Silakan Mas. Saya tertarik terkait investasi, Prof. Ya, Jadi menyambung Mas Saidi tadi sebenarnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama seperti Mas Saidi. Ini ya, menambahkan aja. Dalam artian kita banyak menjumpai ketika perusahaan tersebut berinvestasi, kesannya malah eh, awalnya berinvestasi saham, kemudian dia yang apa ya, Prof, kayak Bukalapak gitu loh, kehilangan ruhnya, malah dia banyak investasi di perusahaan apa gitu kan. Jadi kayak mm-mm. investment company Iya, iya, jadinya gitu. Nah, iya, betul. kayak gitu kalau secara eh, finansial gimana ya, Prof ya? Karena kan dia nanti jatuhnya kalau misalkan dipilotkan nih, amit-amit Iya, dipilotkan dia nggak punya aset apa-apa gitu kan. Itu sih, Prof. iya. Kan begini, betul-betul. Ya, jadi gini, bicara satu item, satu produk, misalnya saham. Saham itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, Mas Sududin. Ya, di sisi aset, kalau ada saham di situ maknanya adalah perusahaan investasi pada perusahaan lain. Maka saham di situ adalah bentuk aset, bentuk kekayaan perusahaan karena dia menyimpan, dia memiliki saham pada perusahaan lain. Jadi sebagai aset. Kalau sebagai aset, maka atas setiap investasi pada saham, returnnya dia akan mendapatkan dividen. Dia akan mendapatkan capital gain. Kalau dijualnya lebih tinggi daripada dulu harga belinya. Itu kan. Sisi lain, saham yang disimpan di sisi equity adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Maka kalau saham yang diterbitkan oleh perusahaan, maka perusahaan yang menerbitkan saham punya kewajiban untuk bayar dividen. Ya. Jadi satu item saja bond obligasi bisa sebagai aset, juga bisa sebagai komponen debt. Satu dapat untung, satu kewajiban. Ya. Jadi satu produk itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Begitu, ya. Terus kemudian sudah jelas misalnya Bukalapak ini sebagai startup di marketplace, ya. Harusnya kan pendapatannya itu berasal dari semua hasil penjualannya lah, ya. Hasil penjualan returnnya dari berbagai tenan-tenan lah, gitu ya. Kemudian itu sebagai core bisnisnya, sebagai core bisnisnya, ya. Kemudian tiba-tiba dia bermain saham. Tadi ada yang salah nggak kalau dia main saham? Nggak ada. Karena kebetulan, tadi saya katakan kebetulan kalau dipaksakan juga investasi sesuai core bisnisnya tidak kondusif. Ya, maka
untuk menunjang performanya, dia ikut main saham, ikut penyertaan pada perusahaan lain. Gak ada salah, tetapi hasilnya karena tidak sesuai dengan core business, maka pendapatan yang diterima itu bukan sebagai pendapatan operasional, tetapi sebagai pendapatan non-operasional. Beda itu. Kalau pendapatan operasional, maka ukuran keberhasilannya sesuai dengan core business-nya melalui laba operasional, yaitu EBIT, earning before interest and taxes, operating profit. Nah, bahwa dia pun juga menghasilkan namanya laba non operasional yang tidak relate dengan core bisnisnya, itu akan berkontribusi terhadap perolehan laba bersih, net income. Ya. Nah, kalau untuk mengukur sesuai dengan core bisnisnya, maka ukurannya kita bisa menggunakan yang disebut dengan profit margin. Ya, kalau laba bersih mungkin dari net profit margin, itu dari operating profit margin, ini dari net dari profit margin, itu dari operating profit margin, ini dari profit margin, itu berbeda. Ya, nah mengenai hal ini saya beberapa waktu yang lalu punya case yang sangat relate dengan case tadi sampaikan oleh Mas Ududin. Ya, ini ke saya di pada satu divisi keuangan saya, dia mendapatkan ada partner lah gitu ya, sebuah perusahaan infrastruktur milik ini bukan dikit-dikit nggak apa-apa ya, milik BUMD Provinsi DKI yang bergerak di bidang infrastruktur. Ya, core bisnisnya di bidang infrastruktur. Ya, pendapatan operasional kan dari kegiatan proyek-proyek tuh, proyek-proyek pembangunan jembatan, jalan raya, gedung dan sebagainya. Ya, nah kebetulan karena tidak ada proyek dan ekstrimnya itu ya pendapatan operasionalnya minim sekali. Ya, jadi kalau penyusun income statement, pendapatan operasional dikurangi oleh cost of goods sold, namanya kan gross profit. Gross profitnya minimal, ya, dikurangi oleh biaya operasional, namanya laba operasional, atau operating profit. Itu minus. Tapi laba bersihnya positif, bahkan naik 2 kali lipat dibandingkan laba bersih pada tahun sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Jadi majunya perusahaan itu bukan dari core bisnisnya, tetapi dari laba-laba yang sifatnya no operasional, yang tidak sesuai dengan core bisnisnya. Itu juga no problem, nggak ada masalah. Tapi yang masalah dari perusahaan ini yang sempat kita tanganin oleh tim, ya, ini kebetulan perusahaan ini memang akan dilakukan eh, rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, karena akan ada restrukturisasi. Nah ini jadi ini kan miliknya Pemprov DKI, ya, karena tahun depan itu akan dilakukan restrukturisasi dan kemungkinan jadi direktur yang lama juga akan masuk lagi periode yang kedua gitu ya, meminta kepada tim kita untuk menyajikan hal yang baik, yang positif. Ya kita sih profesional gitu ya. Ternyata ini nih, eh, dia memasukkan sumber dana fresh money dari Bank DKI masuk ke perusahaan itu, ya, sehingga dia dapat bunga simpanan bermiliar-miliar. Nah yang gini benar nggak? Dia perusahaan infrastruktur, tetapi pendapatannya didominasi oleh bunga simpanan, kan nggak benar. Ya, makanya kan salah satu indikator yang bisa kita ukur itu adalah return on investment-nya. Jadi pengukurannya itu dari laba operasional.
berapa dari kegiatan investasi ini menghasilkan labanya. Nah, kita tidak mengukur ROI-nya. Kalau kita orang keuangan tahu lah gitu ya. Tapi karena dia memang titipannya seperti itu, ya, maka yang kita ukur adalah itu saja peningkatan laba bersihnya saja. Kalau ukurannya dari peningkatan laba bersih memang naik gitu ya. Sebentar ini laba saya, data saya habis. Bagi saya ada yang salah nggak ada. Kita profesional dan memang datanya benar. Laba bersihnya memang naik gitu, 2 kali lipat. Ya, tapi kalau yang cerdik, yang cerdas akan tahu persis ukurannya ROI. Jadi kalau mengatakan tadi maximize profit itu salah. Makanya perlu dibetulkan kalaupun mau maksimalisasi profitabilitas. Jadi menghubungkan satu item, satu account dengan account yang lain. Tadi contohnya ROI, return on investment, return on equity, return on asset, menggabungkan laba itu, laba bersih atau laba operasional, dihubungkan dengan sumber daya yang digunakan. Kalau tadi ukuran laba bersih, tahun lalu 2000 berapa? 2223 itu labanya hanya 100 sekian miliar, sekarang 200 sekian miliar, benar naik. Tapi nggak benar gitu. Karena modal yang dikeluarkan juga lebih gede daripada itu kan salah. Begitu mungkin Mas Saududin. Izin Pak, Terima Ya, kasih, Prof. ya silakan Mbak Mutia. izin Pak, saya cuma mau share ini saya aja sih. Pengalaman Ya, saya di perusahaan saya juga kebetulan TBK Pak. Kalau ya, tadi oke. terkait pertanyaan Mas Ayuti, apakah apa namanya harga saham itu berpengaruh di kinerja itu sebenarnya lumayan berpengaruh juga Pak. Contoh nih kayak Bukalapak atau eh, Goto gitu ya, harga sahamnya turun. Berarti kan secara apa namanya, secara kepercayaan publik itu berkurang. Jadi Pasti ya. ketika ya dan mungkin memang sih secara fundamental kinerja perusahaannya juga Ya anjlok gitu berpengaruh ya Pak pasti ya, terdampak ya. terdampak. Jadi ketika dia mau dapat apa namanya suntikan dana itu agak susah karena agak susah mendapatkan investor karena Ya. sahamnya itu nggak naik-naik gitu atau ya stagnan di situ aja. Itu terjadi di perusahaan saya juga sih Pak. Kebetulan Mhm. memang harga saham perusahaan saya juga nggak naik-naik, stagnan aja dari udah beberapa tahun terakhir gitu. Nah, Ya. terkait pertanyaan Mas Uut, di perusahaan saya juga gitu Pak, kebetulan buka-bukaan aja. Mhm. Jadi untuk si apa margin apa operating profitnya itu memang lebih kecil dibanding investment profit Ya. gitu. Tapi sebenarnya di perusahaan saya kebetulan kerja di perusahaan asuransi itu dari OJK-nya sendiri sudah membatasi untuk apa namanya berapa berapa persen bisa pengalokasian investment di satu instrumen gitu Pak. Jadi Mhm. pengukuran tingkat kesehatan perusahaan pun sebenarnya diukurnya itu dari operating profit Pak, bukan dari net profit gitu. Ya, Dan betul. ya, dan kebetulan juga apa namanya memang mungkin secara apa secara harga saham nggak naik-naik, ya benar juga Pak karena memang terpengaruh dari ROI itu. Kebetulan Ya, ya. ROI karena operating profitnya itu memang nggak naik-naik ya, akhirnya ROI-nya pun stagnan gitu Pak. Jadi ya ya itu aja sih Pak share Iya, betul pengalaman saya betul. aja. Iya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia itu menguatkan ya, menguatkan bahwa itu kan persepsi pasar itu menunjukkan performance sebetulnya, performance perusahaan itu sendiri. Ya, karena sekarang perusahaan yang sudah go public itu kan terbuka betul gitu. Ya, nggak bisa lagi dibohong-bohongi oleh ulah-ulah yang dilakukan oleh oknum, dalam hal ini adalah para bandar, para pialang yang memang tujuannya short term gitu. Nah, ini memang pada ujung akhirnya kuncinya adalah masalah literasi edukasi ya kepada masyarakat investor, jangan terkelabui oleh gerakan-gerakan yang sifatnya goreng-menggoreng jangka pendek gitu. Ya Ya, Pak. karena kita perlu berpikirnya kan long term gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Mutia atas ini ya diskusinya. Baik, Ibu dan Bapak, kalau begitu Mbak Mutia, apakah kelas ini sudah ada pembagian kelompok? Eh, kita udah punya beberapa kelompok Pak, tapi Yang kira-kira berapa orang Pak kalau ini misalnya kan ada 20 apa berapa ya? 20 28 Pak. 28. Bagi 6 kelompok deh. Jadi Ya. antara 5 sampai 6 orang berarti satu kelompoknya. Ada nggak yang 6 kelompok? Kebetulan ada Pak, sudah Pak.
Ya sudah. Kalau Ya. begitu, saya akan coba breakout untuk 6 kelompok. Ya. Nah, nanti saya mohon dari Mbak Mutia bisa sampaikan kepada saya pembagian kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya, Ya. Pak. Jadi saya akan breakout sekarang untuk mengerjakan case yang sudah saya share di Big. Ya, Oh, ini baik, Pak. akan bahan diskusi kita ke depan nih. Nah, kelompok 1 nanti masuk silakan ke assign ke room 1, kelompok 2 ke room 2 dan seterusnya ya. Oke, Izin, saya Pak. Maaf, saya kalau akan 6 kelompok berarti nanti eh, ada yang yang 5 isinya dan 6 4 ya, orang Pak? ya. Oh, Ini kan 28, berarti ada ya. yang 5 satu kelompok, ada yang juga 6 orang gitu. Oke. Masih ingat nggak yang 6 kelompok yang siapa aja itu? Ada ya, udah pernah tahu ya? Aduh, Pak, ingat-ingat dulu yang 6 kelompok apa ya? Yang mana ya? Mungkin mata kuliah apa tuh? Atau mau bikin yang baru ya, Pak? Boleh silakan aja. Atau tuh yang ada aja deh. Ini Yang ada. mau saya breakout ke 6 kelompok nih. Kalau mau 7 kelompok Pak, 4 orang satu kelompok gitu, pas. Oh, boleh, boleh. Kelompok 7 Sudah ada yang dulu 7 ya. kelompok sudah ada. Kalau 7 Udah sama kalau dengan 7. accounting yang sebelumnya, Mbak Muti. Iya, kelompok Iya. accounting. Kelompok Yang accounting. yang UTS kemarin kayaknya Ya udah. Empat ada 4 kelompok yang kemarin tuh, accounting yang kemarin. Bagi Rika, Pak. yang UTS kayaknya banyak Mbak, yang 4 orang. Yang 4 UTS kelompok Mbak atau Muti, 7 kelompok? UTS UTS Yang itu UTS 4 orang. accounting, Oh iya iya iya. Ada Pak UTS yang accounting UTS UTS itu ada UTS 4 accounting orang. kan ada tuh 7 7 udah ada, kelompok. Pak. Pas. Iya Pak. Oh, 7 kelompok ya? Iya Iya, Pak. satu Oke. kelompok 4 orang ya. Oke, bagus, bagus kalau gitu. Kalau begitu silakan, silakan dilihat di layar, Ibu dan Bapak. Silakan kelompok 1 assign ke room 1, kelompok 2 assign ke room 2 dan seterusnya. Nanti saya akan mampir ke masing-masing kelompok ya untuk diskusi mengenai case yang dibahas. Silakan di layar. Kalau ada yang kesulitan nanti bisa saya bantu. Berarti gua kelompok 5 ya, Mbak Muti ya. Kita ya 5 ya. Kita kelompok berapa sih sebentar 5 ingat-ingat. 5. 5 ya. Oke oke. Linknya di share di ini ya? Enggak, masuk masuk breakout room. Oh, berikut aja ya. Ya. Silakan 1, kelompok 2, 1 masuk ke room 1, 2 ke room 2 dan seterusnya. Oh Mas iya, oke. Berman, Mbak Nia sama Mas Iksan room 5 ya. Ya. Riko, Sarah, Damara, grup 3 ya. Ya, 6. Teman-teman kalau ada masukan tuh boleh juga dong. Ini di apa? Goal of Financial Management. Di chatting aja dulu, nanti saya coba masukin ke satu slide gitu ya. Tolong ya. Oke, Om. Corporate Finance. Apa namanya? Goal of Financial Management. Goal Financial Management. Ada di ini. Gimana, Mas? Kalau yang nomor 1 ini sih kayaknya seperti yang dijelasin tadi ya. Jelasin tadi ya. Ada Mm-mm. ini nggak ya cara cepat yang udah jadi teksnya? Belum ada ya? Belum ada, belum sempat sih tadi. Coba deh. Nggak apa-apa. Bentar ya. Berarti coba kita lanjut ke ini aja. Ke yang nomor 2 aja. Saya sambil jalan ini juga ya.
Ntar aku stop share dulu ya. Iya, ya. Tuh ini aja ya kali ya. Ah, nggak begini ya. Aku share ini ya. Coba aku share ini ya. Kira-kira bentuknya kita. em, iya. Kalau kita mau apa namanya? Kita ulangi lagi berarti yang ini aja. Nice, nice, nice. Well, of a stakeholder by maximize value of the firm by maximize capitalization of the firm. Hmm. Ya, terus apa yang kedua tadi Mas Irko, maaf. Ya, baca bareng aja ya di ini di device masing-masing ya. Pertanyaan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan value oriented dan peningkatan harga. Padahal harga saham akan sangat tergantung dari kondisi pasar keuangan. Jadi frustasi. Bagaimana tanggapan saudara terhadap fenomena ini? Oh iya ya benar pertanyaan tadi ya. Iya, ini pertanyaannya Mas Udin tadi ya? Baru pertanyaan saya hubungan Oh, oh yang Mas ya, mau tanyakan tadi ya? berarti ini kita bikin fenomena eh, gonjang ganjing ini harga saham terhadap kinerja. Ayo, gimana nih pendapatnya? Saya sambil ketik deh. Ada ide. Masukin pendapatnya Mas Sayuti aja yang tadi. Nah, nggak ada, itu kan bapaknya yang jawab tuh tadi, Prof. Budi yang jawab tuh bahwa pakai bahasa Indonesia apa? Bahwa sebentar harga saham adalah menunjukkan kondisi sesaat di Iya. pasar modal kan. Terus capital marketnya itu dapat berbeda dengan capital gain, bukan sih tadi? Oh, itu apa namanya? Istilahnya itu Short term, short apa? intrinsik. Oh ya ini Impacting the liquidity. Oh ya, value intrinsik Ya. berbeda dengan value. Salah. Woi, Mas Agung kok nyasar sini? Salah. Wah, value capital market gitu ya. Terus Ya. apa namanya? Terus Tadi apa? working capital managementnya, short term investmentnya itu mempengaruhi impacting daily operation. Gimana tadi, sorry? Working capital, short term investment. Short. Investment jangka pendek, short term investment decision. Ya, impacting berpengaruh. Daily operation. Dan apa tadi tuh dia bilang company liquidity ya? Liquidity apa ya ininya ya? Ininya kalimatnya ya. Apa ya? Tadi lagi Google.
rasio aja deh mas, pakai rasio. Parah. Jadi apa ya? Hmm, Jadi ini apa sih? Likuiditas perusahaan sih mas, benar. Jadi gimana kalimatnya? Harga Eh, itu yang masih 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 lanjutan yang tadi mas, daily operation of the firm Heeh. and 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 dan maksudnya and Liquid. ratio Heeh. companies liquidity. Oh, company liquidity ratio. Company Ah, liquidity ratio. ya, Oh, Liquidity likuiditas ratio. perusahaannya ya. Ada ya? iya, Yang ROI itu kah? iya. Apa? ROI ya? ROE apa ROI? ROI, return on investment tadi kan. Oh, Iya. return on investment Bang berarti. Bukan liquidity ya? Apa? Ini lebih nyari Aja deh mas, masukin aja. bullet. ROI, ROE, ROA. Return. Nah, yuk Mas Tamara, return of invest. Dia masih di luar katanya. Oh gitu. Return Belum bisa. on investment, on investment. Hah? Return on. Iya, on investment. Oke. Ayo apa lagi? Ayo berikutnya. Langsung nomor 3 aja mas. Boleh. What are three types of financial management decision? Satu, What eh, three decision, apa tipenya? yang Investment decision, investment, financing, sama dividen ya tadi, dividen. Oke. Apa tadi? Three main types of decision. Final management. Ya, Keputusan investasi, investment decision, financing decision, sama dividend decision. Sorry kok itu. Decision ya. Financial management decision. Ya kan? Ya. Ya. Atau financial management decision. Ya, benar. Ya. Satu, investment. Dua, financing. Tiga, dividen. Dividen. Perlu dijelasin nggak itu? Nggak usah. Dijelasin aja ya. Dijelasin Belakangnya D, Mas, bukan T. Dividen. Oke. Ya. Kita jelas. Nanti aku tambahin dikit deh pakai itulah ya. Oke, investment itu dia lebih fokus ke asetnya. Oh, Ya. fokus ke aset. Masih fokus ke aset ya. Kalau Ya. financing fokus ke ini apa? Kalau financing dia lebih fokus ke Debt sama dananya. equity aja. Iya, dana. Debt. Iya. Gitu. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus dividen itu kayaknya profit, distribusi profit to shareholder. Oh, focus on profit to shareholder gitu ya. Tambahin distribusi mas, fokus on distributes, ya pakai S. Ya. Ya. Terus what are apa itu tadi? Nomor 4 ya? Enggak, masih nomor 3. What question are they designed to answer? Pengertiannya itu lebih kemana, Mbak? Investment, short term, long term, financial management decision. Itu pertanyaan apa yang mesti apa ya Mas? Tadi itu ya current liability, terus long term debt sama equity. Tanya. Kalau gue catat sih tadi yang 3 itu ini sih apa financing decision, terus working capital decision, sama dividend policy. Capital sama working itu biasanya ngaruhnya ke investment, Mas. Oh, iya. Oke.
Berarti yang pertama itu Eh, tadi ini dong, financing decision. Financing decision udah ada ya. enggak tadi. Kalau Kalau investment enggak itu itu di dia bawahnya investment aja Mas. Di bawah investment, enter. Biasanya tuh mereka apa tadi? Tadi dibahas tuh apa? ya lebih Eh, memilih ke bagaimana dan di mana gitu. Invest itu bisa kembali maksimal tadi si Oh, Bapak bilang. oh, oh. kalau tadi Eh, aku tanggap sih Mbak Sar, dia uh-uh, lebih beri memilih ke investasi aset atau utang ya, iya, itu tanah Mas. atau bangunan gitu ya. Iya, Gitu. pokoknya mengenai apa tadi ya Mas Rifko, mengenai venture deh, pokoknya value, profit Iya, gitu. Ah, dia lebih berinvestasi ke aset tanah atau bangunan. Karena kan pertanyaan hmm, dari si Mas ini iya, tadi, Mas Nanang kan kenapa nggak memilih ke emas gitu kan? iya. Terus yang kedua itu tadi menyinggung penting nggak sih gitu, penting nggak uh, decision itu uh, aduh, Udah selesai. penting atau tidak? Yang kedua Lima, penting atau ada berapa tidak? pertanyaan? Bentar, ada 5. Satu lagi Mas, satu lagi. Yang nomor Yang 4 ya. kedua, yang ya udah keempat. Yang keempat apa tuh? Yang How keempat is the itu integration of the relationship between three financial decision? Integration of three financial decision. Oh, ya. How the integration? Ya udahlah, ntar tak lengkapin lagi deh. ya Nama nomor 5, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nomor 5, 6 detik. Nomor 5 apa? What is the difference between primary market and secondary market? Tadi ada. Saya juga nggak ada. Ya tadi ada loh. Ya kan nggak ada karena Di kita awal ya, tapi kan nggak ada. Iya. Apa Ini masuk semua. masuk semua. Udah masuk semua. Udah masuk semua. Ini pada ngumpul sini ya. Nggak bisa masuk lagi, Udah kita Oke, ngumpul aja sini. set timer sama bapaknya. Jadi habis waktu langsung ketarik ke sini. Udah kita ngumpul sini. Udah share aja jawabannya. Iya, oke. Udah, ayo. Ya, Ya, silakan Pak. sekarang Mas Ududin. Kelompok 1 silakan. Ya. Baik. Dimulai dari kelompok belakang dah. Jadi lap. Mas Lisdianto ngunyah. Ketahuan kamu makan dalam kelas. Oh, makin cabi. Ya Mas Agung. Mas Risdianto Belum jam bergumam 12 itu. malam Mas Agung. Ya, waktunya bobo. Pak Ali senyum-senyum aja Pak Ali. Mas Nanang lihat Mbak Kesia nggak? Tidur dia ya? Tadi ketemu di jalan kayaknya. Nah, itu pakai siapa? Oh, ada. Oh, ada.
Mbak Kesha nih kemana nih? Assalamualaikum Mbak Kemarin Kesha. sesi Kok open Assalamualaikum. hadir. Selamat malam Mbak Kesha. Selamat malam, Pak Nanang. Apa kabarnya? Pak Haji bisa aja Pak Haji. Kan kita nanya. Ya Allah. Baik, Alhamdulillah, Pak Nanang. Ngomong-ngomong, Bapak kemana ya, Pak Prof? Bapak saya. Oh, Pak Prof. Jangan nanya yang nggak ada, Kay. Nanya yang ada aja. Ih, ada Mbak Sarah, ngeri ya. Takut. Ini nggak semangat nih, Eh, nggak ada Bu Jurika, Mbak Sarah. Bentar, Kayaknya nih Pak buku lempar. tua nggak ada juga. Buku tua juga nggak ada Iya. nih. Oh, kayaknya cuma Oh, berarti kelompok yang itu Jangan-jangan masih buku tua sama sama. si Bapak ya? Ini Jangan-jangan kalau pada balik ya, Jangan-jangan. kita masih di breakdown. jangan-jangan ketua sama breakdown room loh. buku tua sama Bapak doang nih berdua nih. Iya, Nah, jangan-jangan. juga gua. Ya gue nilai Pak. Hah? Oh, Gak iya, nggak apa-apa apa-apa lah. lah. Di sini Nego anak buangan nilai, semua berarti. nego. Anak yang dibuang berarti ya. Anak buangan break room. Ini kan ada 26. Berarti Tinggal dua-dua Ini buku kita nggak ambil. tua. dapat IPK lebih dari 4 ini. Ya berarti kan tinggal buku tua sama si Bapak. Ini mencurigakan loh. Iya anak buangan tadi, anak buangan break room. Karena kita dibuang kan mental. Mas Iya. Julian juga, Mas Julian nggak ada Mas Julian. Coba deh cari. Oh. Ada. Ada. Julian. Ada ini Julian Freddy Silalahi. Salah, bukan. Pinaria. Iya, semua si Bapak sama si Itu Bu. apa namanya di grup deh. Berarti Mbak Mutia itu dia host ya. Mungkin dia bisa ini kan. Kita mau udah langsung ngumpul di sini. Nah, baru kan. Udah bubar. Udah ya? Ini pada kelempar ini ya, pada kelempar dari breakout room ya. Enggak, Iya. aku tadi emang keluar. Kelempar kita Kan gara-gara Bapaknya ngasih kucingnya. waktu kan? Gara-gara kucingnya Mbak Mutia itu kayaknya tadi. Iya, Si Bapak tadi, gue di luar ya. Bentar. tuh. Tuh, Soalnya gue si yang Bapak tadi yang ngasih disuruh hostnya ke diemin Mutia. kan.